Baik, hari ini kita belajar Al-Quran hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Apa yang dimaksud dengan orang munafik? Apa tuh? Pernah dengar nggak? Orang munafik adalah apa? Kita baca ya. Nih. Pernahkah kalian berbohong atau berjanji kepada seseorang namun mengingkari? Ya, sudah berjanji tapi mengingkari. Nah, pernah nggak kira-kira? Nggak pernah ya. Sekarang kita baca dulu hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan utama patut menjadi rujukan atas segala tingkah laku kita. Kita harus apa? Menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh dalam segala hal. Termasuk dalam hal apa? Menghindari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak diri kita, serta bisa berdampak tidak baik bagi pergaulan kita. Di antaranya adalah munafik. Nah, sifat munafik ini harus kita hindari. Bagaimana cara kita menghindari sifat ini? Yaitu dengan menjauhi ciri-ciri orang munafik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis berikut ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, itu tadi hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Kita baca artinya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba, apabila berkata dia berdusta. Terus wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Ya, kita ulangi lagi. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Kira-kira apa maksudnya? Ya, dalam hadis tadi disebutkan ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. Ya. Yang pertama, apa tadi? Kalau berbicara dia berdusta. Ya. Jadi suka ngomong bohong, suka berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia mengingkari. Ya. Kalau sudah janji misalnya janjian ketemu jam 7, dia ngaret, ketemunya datangnya jam 8 misalnya. Kemudian wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia berkhianat. Misalnya sudah dipercaya nih, dikasih amanah, ya. Dikasih amanah untuk apa ya kira-kira ya? Dikasih amanah untuk menjadi bendahara. Tahu nggak bendahara itu apa? Bendahara kelas misalnya, ya. Bendahara itu orang yang megang uang. Misalnya dalam satu kelas itu anak-anak iuran, ya kan? Iuran 5.000 misalnya setiap bulan. Uangnya untuk apa? Untuk kepentingan kelas. Kalau di Indonesia ada seperti itu ya. Di Jepang ada nggak kayak gitu? Iuran di kelas nggak ada. Kalau di kelas di Indonesia ada. Misalnya iuran 5.000 setiap bulan. Nanti uangnya dipegang sama bendahara. Untuk apa uangnya? Untuk kebutuhan kelas, misalnya buat beli air minum, ya, di kelas disediakan air minum. Untuk beli barang-barang kebersihan, misalnya untuk beli sapu,
untuk beli alat pel kayak gitu ya. Pokoknya uang itu digunakan untuk kepentingan bersama. Tapi kalau orang itu munafik ya, berkhianat, jika diberi kepercayaan dia itu berkhianat, dikasih kepercayaan untuk megang uang tapi ternyata uangnya dibuat jajan sama dia ya, digunakan untuk kepentingannya sendiri. Nah, itu namanya tidak amanah. Kita baca kandungan hadisnya. Kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, dapat dipahami bahwa orang munafik itu sering menutupi kebenaran yang ada dalam hatinya, serta apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Karena hal ini pula, sebagai orang muslim kita harus selalu berhati-hati dengan orang-orang munafik, karena kata-katanya itu selalu diliputi dengan kebohongan. Untuk kewaspadaan inilah Rasulullah menyebutkan ciri-ciri orang munafik. Jadi kita harus berhati-hati dengan orang yang pertama, ketika berbicara dia selalu berbohong, sukanya berbohong. Nah, harus hati-hati sama orang yang seperti itu. Ketika berjanji dia mengingkari, sudah berjanji dia sering mengingkari janjinya. Harus dihindari orang yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika orang itu diberi kepercayaan tetapi dia berkhianat. Nah, harus dihindari ciri-ciri orang yang seperti ini. Karena apa? Orang yang punya ciri-ciri ketiga ciri-ciri ini tadi itu berarti dia orang yang munafik. Nah, sebagai umat muslim kita seharusnya menghindari sifat munafik. Dengan cara bagaimana? Senantiasa berkata jujur. Kita harus selalu menepati janji dan selalu mengemban amanah dengan tanggung jawab. Ketika kita berbohong, ketika kita ingkar janji, dan ketika kita mengabaikan amanah yang dipercayakan kepada kita, maka sudah pasti orang-orang pun tidak akan percaya lagi dengan kita. Pernah nggak lihat cerita Upin Ipin yang yang ceritanya Jarjit berbohong ya, ada domba katanya. Jadi Upin Ipin ini jadi petani, jadi Pak Tani. Kemudian Jarjit ini bohong, ada serigala. Tahu nggak cerita itu? Nah, Jarjit ini bohong nih. Dia bilang ada serigala. Ternyata dia bohong. Oke, sekali dimaafkan. Kemudian dia bohong lagi untuk yang kedua kalinya. Dia bilang ada serigala katanya. Terus ternyata bohong lagi. Oke lah, dimaafkan yang kedua kali. Kemudian yang ketiga kali ketika dia bilang lagi ada serigala dan itu ternyata ada serigala beneran, orang sudah nggak ada yang percaya. Karena apa? Karena sudah keseringan berbohong. Jadi orang sudah nggak percaya lagi sama dia. Ketika dia bilang ada serigala beneran, ya dikiranya apa? Alah, paling bohong. Nah, akhirnya apa? Domba-domba tadi dimakan sama serigala. Itulah ya. Jadi kalau orang yang sering bohong, orang yang sering mengingkari janji, itu nanti apa? Orang-orang lain tidak akan percaya lagi sama dia. Ya. Nah, kepercayaan seseorang kepada kita itu tergantung pada sifat kita sendiri, tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita jujur kepada semua orang, maka orang-orang pun juga akan percaya dengan kita. Sebaliknya, kalau kita sering berbohong, kalau kita sering mengingkari janji, maka apa? Orang-orang pun gak akan percaya lagi dengan kita. Bahkan tidak jarang satu kebohongan akan memancing kebohongan-kebohongan lainnya. Ya, jadi karena terbiasa berbohong, akhirnya apa? Akhirnya dia merasa tidak berbohong lagi, padahal dia sedang berbohong, gitu ya. Jadi kalau kita mau dipercaya dengan orang lain, maka kita harus menjaga kepercayaan tadi itu ya. Caranya bagaimana? Jangan berbohong ya, harus berkata jujur. Kemudian yang kedua, kalau kita berjanji maka harus ditepati. Yang ketiga apa? Kalau kita diberi amanah maka harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, harus bertanggung jawab dengan amanah tadi. Oke, sekarang kita baca rangkuman. Orang munafik yaitu
orang yang apa yang dikatakannya itu tidak selaras dengan apa yang ada dalam hatinya. Seringkali orang munafik menutupi kebusukan hatinya dengan kepura-puraan. Sebagai umat Islam, kita harus berhati-hati dengan orang munafik dan juga menghindari sifat munafik ini untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, ciri-ciri orang munafik ada 3. Yaitu yang pertama, ketika berbicara dia selalu berbohong. Yang kedua, ketika berjanji dia ingkar, tidak menepati janjinya. Kemudian yang ketiga, ketika dipercaya, dikasih amanat, dia berkhianat. Nah, itu tadi ciri-ciri orang munafik. Oke? Sudah selesai pelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya.